Bab 251, Qian Renshui dan Huliena. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiaowu penulis, saus abadi. Plus mematikan mengatur ulang. Ketika kata-kata itu jatuh, Tang Chen memimpin Tang San, meninggalkan Hao Tianzong, dan berlari kencang menuju lautan di luar benua Douro. Tidak ada kata-kata untuk satu malam. Keesokan paginya, di kamar Tang Yuehua. Tang Yuehua sedang duduk diam, bermain dengan Guqin. Setelah penghiburan dan bujukan Chu dan Qin sepanjang malam, dia benar-benar mengetahuinya. Saudari Yuehua, bolehkah kami masuk? Pada saat ini, ada suara lembut di luar pintu. Tang Yuehua mendongak dan melihat Xiao Wu Zuzuking, Ning Rongrong dan Bai Chen Xiang berdiri di sana. Xiao Wu, mengapa kamu begitu sopan? Masuklah. Tang Yuehua segera meletakkan Guqin di tangannya dan memberi isyarat kepada mereka untuk masuk. Duduklah. Tang Yuehua kemudian bertanya kepada keempat wanita itu. Xiao Wu dan yang lainnya melihat sekeliling, dan akhirnya Xiao Wu bertanya, Saudari Yuehua, di mana Chu Qin? Dia akan memasak bubur untukku. Tang Yuehua tersenyum tipis, tunggu sebentar, dia akan segera kembali. Saudari Yuehua, kami sebenarnya di sini untuk mencarimu. Xiao Wu menatap Zuzuking, Ning Rongrong, dan Bai Chen Xiang, lalu menoleh ke Tang Yuehua. Mencariku. Tang Yuehua mengangkat alisnya. Petik 2. Ya, kata Ning Rongrong, Saudari Yuehua, kami semua tahu tentang penghancuran Sekte Langit Cerah oleh Chu Qin, dan kami juga tahu hubunganmu dengan Sekte Langit Cerah. Kami datang ke sini, berharap kau bisa memaafkan Chu Qin. Ya, Zuzuking melanjutkan, Chu Qin harus menghancurkan Sekte Haotian. Dia pasti sedih sekarang, jadi dia akan merasa telah mengecewakanmu. Saudari Yuehua, aku tidak pandai berbicara. Tapi Chu Qin adalah untuk kakekku, juga untuk para murid Mintang yang dibunuh oleh Hao Tianzong. Jika kau memiliki keluhan, silakan datang kepadaku. Siang-siang, semuanya lanjutkan. Bai Chen Xiang berkata dari lubuk hatinya. Ya, kami hanya memintamu, jangan salahkan dia. Xiao Wu mengangguk dengan lembut. Melihat keempat dewi itu tampak sangat serius, Tang Yuehua tiba-tiba tersenyum, dan berkata dengan lembut, apa yang kalian lakukan? Mengapa kalian begitu serius? Jangan khawatir, Xiao Wu Zuking Rongrong Siang-siang, kalian adalah wanita Chu dan Qin, bukan? Bukankah aku sudah tidak ada lagi? Aku tidak menyalahkannya dari awal sampai akhir. Benarkah? Keempat wanita itu berkata serempak. Ya, Tang Yuehua mengangguk, seperti yang dikatakan Siang-siang, sekolah langit cerahlah yang pertama kali menantang Nilin milik Chu Qin. Aku hanya ingin membujuk mereka untuk menyerah demi keluarga, tetapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Usir aku dari sekte, lalu apa bedanya jika Chu Qin menghancurkan sekte Haotian? Sebenarnya, ini jelas bukan pikiran Tang Yuehua yang sebenarnya. Namun, Tang Yuehua, karena dia telah memilih untuk menjadi orang jahat di dalam hatinya, kemudian dia memutuskan untuk membunuh orang jahat itu sampai akhir. Pada saat yang sama, dia juga harus membuat keempat wanita itu merasa lega. Kakak Yuehua, sungguh hebat kau berpikir seperti ini. Ning Rongrong tersenyum. Baiklah, jadi jangan khawatir, aku tidak akan menyalahkan Chu Qin, aku tidak memilikinya dari awal sampai akhir. Tang Yuehua tersenyum tipis. Keempat wanita itu berkata serempak, sambil tersenyum. Pada saat yang sama, di dapur, Chu Qin perlahan-lahan merebus bubur putih cerah di atas api kecil, sambil menghancurkan beberapa ramuan peri dan menambahkannya. Tadi malam, Yuehua melampiaskan amarahnya dan tubuhnya dipenuhi dengan pekerjaan. Chu Qin pikir dia harus menebusnya. Tiba-tiba, Chu Qin mengerutkan kening, dan berkata dengan lembut, Sue Ernana, karena sudah di sini, mengapa bersembunyi? Mendengar ini, seorang wanita, dengan rambut pirang dan mata emas, seorang wanita cantik dengan rambut merah muda dan seorang wanita dengan rambut merah muda keluar dari balik pintu dapur. Itu adalah Qian Renshui dan Huliena. Segera setelah itu, kedua wanitanya menutup pintu dapur dan berjalan ke Chu Qin. Mengapa kalian berdua di sini? Chu Qin tersenyum tipis sambil memperhatikan kedua wanita itu saat membuat bubur. Chu Qin, bagaimana kalau membuat bubur? Qian Renshui tersenyum canggung, apakah ini untuk Suster Yuehua? Ya, Chu Qin mengangguk. Kalau begitu, biarkan kami datang, kamu akan beristirahat. Kata Huliena, kamu bisa memasak bubur. Chu Qin mengerutkan kening.
Chukin tidak percaya bahwa mereka akan melakukan pekerjaan kasar seperti ini untuk mereka berdua, seorang suci di aula tetua dan seorang suci di aula roh. Ya, Qian Renshui dan Huliena berkata serempak. Faktanya, Qian Renshui dulunya adalah pembantu Sui Qinghe untuk rencana merebut kaisar, dan Huliena mengandalkan Si Yue sebelum diambil oleh Bibi Dong. Oleh karena itu, mereka berdua lebih manja dan manja daripada Ning Rongrong, pada dasarnya keterampilan adalah segalanya. Dapat dikatakan sebagai model istri yang baik yang dapat pergi ke aula dan dapur. Chukin, pantas mendapatkannya. Chukin, kamu istirahat, aku akan datang. Setelah mengatakan itu, Qian Renshui mengambil sendok di tangan Chukin dan mulai memasak bubur menggantikannya, sementara Huliena menghancurkan rumput roh di sampingnya. Kalian berdua, apakah kalian baik-baik saja? Chukin mengangkat alisnya saat dia melihat Qian Renshui dan Huliena, tidak melihat apapun. Qian Renshui menatap Huliena ketika dia mendengar kata-kata itu, lalu menatap Chukin dengan senyum manis. Chukin, bagaimana perasaanmu? Sangat bagus, sangat bagus. Chukin tersenyum acuh tak acuh. Oh, Chukin, jangan berpura-pura, saudari Sui dan aku tahu kamu sedang dalam suasana hati yang buruk. Kata Huliena. Kenapa? Chukin bertanya dengan heran. Sekolah Langit Cerah adalah keluarga Suster Yue Hua. Kamu pasti sangat bersalah karena menghancurkan Sekolah Langit Cerah, benar kan? Qian Renshui menatap Chukin dan berkata dengan serius. Ternyata untuk ini, Chukin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sue Nana, aku memang sedikit bersalah kemarin. Namun, itu sudah hilang sekarang. Tidak ada apa-apa. Huliena dan Qian Renshui membuka mata indah mereka bersamaan. Ya, Chukin mengangguk, sepertinya kalian berdua masih belum mengenalku dengan baik. Apakah aku orang yang sentimental? Tidak, Qian Renshui menggelengkan kepalanya pelan. Bukan itu, Chukin menjawab sambil tersenyum, jadi, kalian berdua, jangan pikirkan itu. Chukin sangat senang. Bukankah menyenangkan memiliki dua pacar yang begitu masuk akal? Qian Renshui dan Huliena mengangguk bersamaan. Oke, sekarang kalian boleh keluar. Chukin melanjutkan, lakukan pekerjaan seperti ini, tunggu, dan patahkan tanganmu lagi. Apakah kita begitu mudah merasa mual? Qian Renshui cemberut. Benar sekali. Huliena setuju dengan suara yang sedikit bangga. Chukin, kamu tidak bisa meremehkan kami. Aku merasa sangat tertekan. Chukin tersenyum lembut. Biarkan kami keluar. Huliena tersenyum menawan. Kecuali sesuatu. Chukin mengerutkan kening. Huliena tersenyum menawan, meletakkan pekerjaan di tangannya, lalu mengulurkan tangannya untuk menanggalkan pakaian. Naer, apakah kamu ingin berada di sini? Chukin tidak terkejut, tetapi berkata dengan gembira. Ya, kata Huliena, melanjutkan gerakan di tangannya, dan segera dia muncul di depan Chukin tanpa jejak. Naer, kamu terlalu berani. Bukannya Chukin belum pernah melihat tubuh Huliena, tetapi tampaknya itu adalah pesona alami yang dimilikinya, dan selalu ada perasaan bahwa Chukin tidak dapat menghentikannya. Kamu punya terlalu banyak wanita, aku hanya bisa memperjuangkannya sendiri. Huliena menempelkan jarinya di bibir merahnya dan membuat postur yang menggoda. Alis Qian Renshui mengernyit setelah mendengar kata-kata Huliena. Ya, mengapa dia tidak berharap untuk mengambil inisiatif untuk menyerang? Setiap kali menunggu Chukin datang, Chukin tidak punya banyak waktu dan energi. Memikirkan hal ini, Qian Renshui juga melepaskan semua pertahanannya. Sue kamu juga. Chukin tersenyum sedikit. Tidak bisakah? Qian Renshui juga mengikuti pesona Huliena sambil tersenyum. Kakak Sue hari ini, kita tidak akan memeras Chukin sampai kering, kita tidak akan keluar dari pintu ini. Setelah berbicara, Huliena berjalan menuju Chukin perlahan. Tunggu, Sue apakah kamu ingin membuat bubur? Chukin menatap Qian Renshui dan berkata, mengapa tidak seperti ini? Kata Chukin, berjalan ke punggung Qian Renshui atas inisiatifnya sendiri, menyingkirkan pertahanannya sendiri, dan segera berada di belakang Qian Renshui. Bagaimanapun, Qian Renshui tidak dapat membuat langkah terakhir karena ujian Dewa Malaikat. Metode ini tepat untuknya. Qian Renshui merasakan sakit dan kenikmatan yang parah di suatu tempat di tubuhnya, wajahnya sedikit mengembun, tetapi dia tetap membuat bubur. Dan Huliena tidak melewatkan kesempatan apapun, datang ke belakang Chukin, dan memberinya pijatan khusus. 1 jam kemudian, bukannya mereka bertiga tidak cukup lama,
tetapi buburnya akan segera matang. Chukin mengambil bubur yang sudah dimasak, menuntun Qian Renshui dan Huliena, dan berjalan ke kamar Tang Yuehua. "Hei, kenapa kalian semua ada di sini?" Chukin terkejut ketika dia melihat bahwa semua wanitanya telah datang ke sini, dan bahkan Mei Wu dan Brigit telah datang. "Chukin, saudari-saudari, semua datang karena aku," Tang Yuehua berkata sambil tersenyum. "Untukmu," Chukin bertanya dengan sedikit terkejut. "Ya, mereka semua khawatir aku terlalu sedih dan takut aku akan menyalahkanmu, jadi datanglah untuk menghiburku." Tang Yuehua tersenyum dan mengangguk. "Oh, kamu terlalu banyak khawatir, Yuehua tidak akan menyalahkanku." Chukin meletakkan buburnya dan tersenyum tak berdaya pada gadis-gadis itu. "Baiklah, Chukin, saudari Yuehua tidak lagi sedih, bagaimana denganmu?" tanya Liu Erlong. "Jangan khawatir, Suer dan Nana sudah memberiku penghiburan yang baik." Chukin tersenyum ringan, "Jadi, kamu tidak perlu khawatir tentangku." Ketika Huliena dan Qian Renshui mendengar ini, wajah mereka sedikit memerah, tetapi Qian Renshui dengan cepat berkata, "Baiklah. Saudari, sepertinya kita semua ingin pergi bersama. Naer dan aku telah menghibur Chukin, dia baik-baik saja." Petik 2. Itu bagus. Liu Erlong mengangguk lega, wanita lain juga menunjukkan senyum cerah. Chukin dapat dikatakan sebagai mereka semua, mereka tidak akan pernah mengizinkannya. Chukin memiliki ketidaksenangan. "Kebetulan sekali semua saudari ada di sini, aku ingin mengumumkan satu hal." Pada saat ini, Ziji berdiri dan berkata, "Hah?" Chukin dan para gadis sedikit bingung. Mengingat jumlah saudari kita yang banyak, kita harus mengatur 3 wanita untuk tidur dengan Chukin setiap malam. Ziji menjawab, Mendengar ini, para wanita mengangguk bersamaan. Chukin juga tidak keberatan, tubuhnya sudah sangat kuat sekarang. Setelah itu, aku akan memiliki sekelompok Xiao Rongrong, Zuking, masih sekelompok angsa liar dan wewangian harum, aku dan Erlong Ain, sekelompok Yujinite Mare Yuyuehua, sekelompok Hu Nana Suir, Sue Kelingling, sekelompok Zuyun, Da Jiyun Yunyun Medusa, gadis pedang Azure Dragon Flame Lingji, dan Binger Sue Wuyuir, sekelompok dari mereka. Ziji mengumumkan, "Bagaimana denganku?" Pada saat ini, Mei Wu berkata pelan, "Hah?" Chukin, Ziji, Xiao Wu dan mereka bertiga terkejut pada saat yang sama ketika mereka mendengar ini. "Ibu, kamu," Xiao Wu sedikit membuka mulutnya. "Aku bercanda," kata Mei Wu sambil tersenyum. Mendengar ini, semua orang menghela napas lega, dan Chukin menunjukkan ekspresi yang sedikit rumit. Entah mengapa, Mei Wu berkata bahwa dia bercanda, dan ada sedikit celah di hatinya. "Kakak Ziji," Bibi Mei Wu bercanda, "bagaimana denganku?" Pada saat ini, Wang Qiwer berkata dengan sedikit kebencian. "Ups, aku lupa Qiwer." Ziji Dai mengerutkan kening. "Hah, kakak Ziji, apakah kamu melakukannya dengan sengaja?" kata Wang Qiwer dengan tangan di pinggangnya. "Kalau begitu Qiwer, cari saja kelompok untuk bergabung," jawab Ziji. "Tidak perlu," kata Chukin. "Ziji, apakah kamu lupa ada orang lain? Biarkan dia pergi dengan Qiwer." "Siapa itu?" Ziji bertanya dengan ragu. Chukin tertawa dan tidak mengatakan apa-apa. Kemudian dia menatap Brigit dengan penuh arti, karena Chukin mengetahui bahwa Brigit sedang mengintipnya. Melihat tatapan Chukin, wajah Brigit memerah, dan dia segera menundukkan kepalanya sedikit. Tidak lama kemudian, King Long Cholege, di halaman terpencil. Saya melihat seorang wanita anggun dengan jaket kulit hitam ketat, duduk di ayunan di halaman, berkeliaran dengan santai. Penampilan wanita itu sangat cantik, tetapi dia terlihat sedikit lamban. Orang ini persis seperti yang diselamatkan Chukin dari tangan Sue Xing. "Bagaimana penampilanmu?" Sedikit tidak senang. Chukin berjalan masuk dari luar halaman, melihat sekeliling dan tersenyum. "Tuan Chu." Mendengar suara Chukin, Dou segera turun dari ayunan, dan dia ingin memberi hormat kepada Chukin. Namun, itu dihentikan oleh Chukin tepat waktu. "Dou, siapa kita dengan siapa? Kau tak perlu memberi hormat padaku. Awalnya, aku bilang aku tidak menghakimi diriku sendiri, dan aku tetap di samping Tuan Muda Chu untuk menjadi sapi dan kuda. Maka Tuan Muda Chu akan menjadi pemilik balita." Dou menjawab dengan serius. "Jangan." Chukin menjawab sambil tersenyum, "Dou, kamu bukan pelayanku, dan aku bukan tuanmu." Mendengar kata-kata itu, alisnya sedikit mengernyit, dan dia berkata dengan ragu-ragu,
lalu apa hubungan antara aku dan Tuan Chu? Apa yang kamu harapkan dari hubungan itu? Chukin bertanya sambil tersenyum. Dodo tidak tahu. Dodo menggelengkan kepalanya. Karena sistem yang 100% disukai, dan fakta bahwa dia memiliki beberapa pikiran tidak menyenangkan tentang Chukin sejak awal, dia telah jatuh cinta pada Chukin sejak lama. Tetapi dia tidak berani mengharapkan ini, karena dia merasa statusnya terlalu rendah. Chukin tersenyum acuh tak acuh, dan berjalan menuju Dodo selangkah demi selangkah. Dodo, karena takut, memilih untuk terus mundur. Pada akhirnya, Chukin terpojok, sepertinya aku mendengar orang berkata, apakah kau menyukaiku? Ah, Dodo membuka mulutnya sedikit. Dia bisa yakin bahwa dia tidak menceritakan isi hatinya kepada siapapun, tetapi apa yang dikatakan Chukin adalah kebenaran, jadi dia tercengang. Chukin, tentu saja, juga menilainya berdasarkan 100% dari kesukaan sistem. Anda harus tahu bahwa sejauh ini, sistem tidak membuat kesalahan apapun. Ah apa, kamu merasa bersalah? Chukin terus bertanya. Tidak, kata Dudu dengan ekspresi gugup di wajahnya. Lalu apakah kamu menyukaiku atau tidak? Chukin tersenyum acuh tak acuh. Dia berputar-putar sebentar. Melihat pemandangan ini, Chukin mengangkat wajah mencolok seperti telur dengan satu tangan, menatapnya sambil tersenyum dan bertanya, lihat mataku, dan katakan dengan serius. Suka, setelah berputar-putar sebentar, akhirnya mengakuinya. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengakuinya saat ini, dia tidak akan pernah punya kesempatan. Lalu, Tuan Chu, apakah Anda suka berkeliling? Dodo mengumpulkan keberaniannya dan bertanya dengan ragu-ragu. Aku tidak menyukainya, Chukin membalas dengan senyuman. Mendengar ini, senyumannya langsung membeku, dan dia berkata dengan sedikit sedih, baiklah, kalau begitu Tuan Chu, mengapa Anda bertanya padaku? Maksudku, aku tidak suka penampilanmu yang menakutkan. Tentu saja Chukin bercanda. Dia tersenyum tipis, sebagai wanitaku, kamu harus berani. Pertama-tama, kamu harus meninggalkan hal-hal buruk itu. Misalnya, kamu pikir kamu lebih buruk dari yang lain, dan bakatmu tidak sebaik yang lain. Ya, Tudo mengangguk, kalau begitu Tuan Chu, apakah kamu menyukainya atau tidak? Chukin menyipitkan matanya, lalu dia memegang wajah Dodo dan menciumnya secara langsung. Dodo segera mulai bekerja sama dengan tindakan Chukin, dan pada saat yang sama dia memeluk Chukin dengan erat. Untuk waktu yang lama, kedua orang itu berpisah. Sekarang, mengerti? Chukin bertanya sambil tersenyum. Ya, Dodo mengangguk dengan gembira, wajahnya tampak gembira. Ternyata kakak Dodo adalah partnerku. Pada saat ini, sebuah kepala muncul di luar halaman, yang merupakan kepala Wang Qiwer. Ah, saudari Qiwer, melihat orang lain di sini, Dodo langsung ingin melepaskan Chukin. Namun, Chukin memeluknya erat, dan pada saat yang sama dia tersenyum dan bertanya pada Wang Qiwer, Qiwer, apakah kamu ingin menjadi pasanganmu? Wang Qiwer mengangguk dengan serius. Ah, Tuan Chu, apa yang kamu bicarakan, pasangan apa? Dodo bertanya dengan sedikit ragu. Ketika Chukin dan Wang Qiwer mendengar kata-kata itu, mereka saling menunjukkan senyum penuh arti, dan kemudian Wang Qiwer berlari ke Dodo dan berbisik di telinganya, saudari Dodo, pasangannya adalah. Mendengar kata-kata Wang Qiwer, wajah Dodo perlahan memerah, dan kemudian dengan mata sedikit malu, dia menatap Chukin. Awalnya Chukin mengira Dodo akan malu dan bahkan menolak. Namun, yang mengejutkan Chukin, Dodo bertanya langsung, Tuan Chu, apakah kita bisa mulai sekarang? Sekarang siang hari, Chukin tersenyum, tetapi berkelilinglah, jika kamu mau, aku bisa maju. Kurasa, dia berkata dengan tergesa-gesa, dengan tingkat kesukaan 100%, mengapa Dodo tidak mau melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan pria dan wanita terhadap Chukin? Lalu kita, Wang Qiwer juga tersenyum dan menatap Chukin Dao. Kalian berdua cukup cemas. Kalau begitu, gunakan Dodo di kamarmu. Setelah itu, Chukin melingkarkan satu lengan di salah satu lengan, dan berjalan ke kamar Dodo. Chukin, apakah kamu ingin melepas pakaianmu? Dia berjalan ke kamar dan melihat sekeliling ke arah Chukin dengan sedikit gugup. Chukin, berapa kali tersenyum. Kakak Dodo, bagaimana mungkin seseorang tidak melepas pakaiannya? Kata Wang Qiwer, sudah melepaskan semua pertahanannya dengan bersih. Oke. Senyum yang sedikit canggung muncul kembali di sakunya,
dan segera setelah itu, dia mulai melepaskan pertahanannya. Pergilah, atau kalau tidak, Kiwer dan aku akan menunjukkan kepadamu sebuah demonstrasi terlebih dahulu. Kata Chukin sambil tersenyum. Berputar-putar menggelengkan kepalanya dan menundukkan kepalanya sedikit. Sebenarnya, aku tahu bagaimana melakukannya. Segera setelah itu, dia mengejarnya dan berkata, aku melihatnya di buku. Buku, Chukin dan Wang Kiwer berkata serempak. Baiklah, saudari Ziji yang memberikannya kepadaku. Dudou mengangguk ringan. Oh, Wang Kiwer tiba-tiba berkata, oh, tiba-tiba. Dalam hal ini, aku tidak akan bersikap sopan kepadamu. Chukin balas tersenyum. Baiklah, Chukin, ayo. Dou mengangguk. Setelah itu, Chukin melemparkan sakunya langsung ke tempat tidur, dan Wang Kiwer, yang tidak mau ketinggalan, langsung memegangi dirinya sendiri dengan kedua tangannya pada Chukin. 2 jam kemudian, Chukin melingkarkan lengannya di salah satu, dan tersenyum acuh tak acuh, bagaimana perasaanmu, bagaimana perasaanmu? Sangat nyaman, Dudou berkata dengan ekspresi menyegarkan sambil menyeka air liur putih dari tubuhnya. Kakak Dou, kamu berbohong. Wang Kiwer berkata, hal semacam ini sangat menyakitkan, terutama Chukin, berbeda. Tidak, ini benar-benar nyaman. Dia berkeliling sambil tersenyum, lagi pula, sepertinya sedikit tidak menyenangkan. Kiwer, sepertinya tidak semua orang sama sepertimu. Chukin tersenyum tipis, Kiwer, jika kamu istirahat, aku akan merasa puas untuk sementara waktu. Tidak, ayo, kakak Ziji berkata, ini menyakitkan dan menyenangkan. Setelah itu, mereka bertiga memulai babak berikutnya. Dalam sekejap mata, 5 hari berlalu. Dalam 5 hari terakhir, Chu dan Qin sering bermain super, dan hampir setiap hari tenggelam dalam kehidupan mabuk-mabukan dan mimpi kematian. Lagi pula, dia belum kembali selama sebulan, dan dia perlu memberi kompensasi kepada gadis-gadis itu. Akhirnya, tubuh baja Chukin tidak tahan lagi. Pada hari ini, Chukin memimpin gadis-gadis di halaman seperti biasa, mengobrol, duduk diam, dan belajar keterampilan lunak. Dan Ain Yuji memukuli kaki Chukin dan memijatnya. Ziji, Chukin mengerutkan kening dan menatap Ziji. Ada apa? Tidak bisa memakannya. Ziji memasukkan sebutir anggur ke dalam mulut Chukin dan tersenyum menawan. Tidak, Chukin menjawab, aku tidak bermaksud begitu. Aku sudah kembali selama 5 hari, Bingersue Wierlingling dan yang lainnya, mengapa mereka belum kembali? Lagi pula, kamu tidak bermaksud bahwa ketika aku kembali, mereka sudah pergi. Sudah 5 hari, itu total 10 hari. Kota Tianshui tidak jauh dari kota Tiandou, kan? Dengan begitu banyak wanita yang tidak ada di sekitar, Chukin merasa sedikit tidak nyaman. Mungkin, mereka tertunda di jalan. Ziji menjawab sambil tersenyum, mungkin, mereka akan kembali besok. Jangan khawatir, ada Jiu Yaoji, Rogerson dan yang lainnya, Binger dan yang lainnya seharusnya baik-baik saja. Aku masih merasa sedikit khawatir. Chukin berkata dengan wajah sedikit muram, jika kita tidak kembali besok, mari kita cari mereka. Bagus, Ziji mengangguk. Suer, apakah kamu datang hari ini? Haruskah aku memberinya pelatihan khusus? Tanya Chukin. Jangan lupa, Qian Daoliu berkata, Qian Renshui perlu mencapai level 75 dalam 1 atau 2 tahun, dan sekarang dia hanya level 68. Yang terpenting adalah Qian Renshui tidak dapat dipromosikan melalui tulang roh, jadi tugas ini masih agak sulit. Seharusnya ada di istana, Ziji menjawab. Jelas, Chukin sudah memberitahu Ziji identitas Qian Renshui, lagi pula, Ziji bisa dianggap sebagai pengurus haremnya. Dia tidak panik, Chukin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Chukin, itu tidak baik, Chukin. Namun, begitu Chukingang selesai berbicara, suara Qian Renshui berdering, dan dia berlari ke arahnya. Mendengar suara cemas Qian Renshui, semua wanita terkejut dan bergerak mendekati Chukin. Ada apa dengan Suer? Ada apa? Chukin bertanya dengan sedikit terkejut. Saya baru saja mendapat laporan dari Kekaisaran Tiandou, Gubernur Barat Laut, Torel, bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di Barat Laut. Qian Renshui menjawab, apa masalahnya? Di wilayah Barat Laut, banyak guru spiritual menghilang tanpa alasan yang jelas. Qian Renshui menjawab, selain itu, banyak kejadian aneh terjadi di banyak daerah. Beberapa desa dibantai dalam semalam, bahkan tanpa tulang. Suer,
Kamu harus memberitahu Paman Sueye tentang ini. Chukin bertanya dengan acuh tak acuh. Dia hanya peduli dengan wanitanya sendiri, hidup dan mati orang lain tidak ada hubungannya dengan dia. Kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Qian Renshui tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, guru spiritual di Aula Jiwa bertanggung jawab atas seluruh benua Douro. Sebagai pemimpin tertinggi Aula Jiwa, kamu sangat tidak berperasaan. Tidak punya paru-paru. Hei, Suer, kamu tidak tahu, persembahan besarku sepenuhnya opsional. Chukin tersenyum sambil membelai tangan mungil Ain. Cina Barat Laut. Pada saat ini, Ziji Dai mengerutkan kening. Qian Renshui menatap Ziji, sedikit bingung. Saudari Suir, kota Tianshui, Akademi Tianshui, apakah mereka berada di wilayah Barat Laut? Ziji bertanya. Ya, Qian Renshui belum berbicara, Meng masih berkata Huo Dugu Yan serempak. Mereka semua dari akademi, jadi mereka secara alami akrab dengan akademi elemen lainnya. Tidak hanya di sini, selain itu, kota Tianshui adalah tempat di mana kecelakaan sering terjadi. Di antara para master jiwa yang hilang, ada banyak wanita dari akademi Tianshui. Qian Renshui menjawab, tunggu, Binger dan yang lainnya. Qian Renshui melihat sekeliling, tetapi tidak melihat kelima Sui Binger. Suer, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Chukin mengerutkan kening. Binger dan yang lainnya ada di Tianshui Cholege. Qian Renshui bertanya dengan heran. Ya, Ziji mengangguk, Binger dan yang lainnya, ditemani oleh Rogerson dan Ji Lingling, kembali ke Tianshui Cholege dan mengatakan mereka sedang menghadiri sebuah pesta. 9 peri iblis, pengikut binatang jiwa berusia 700.000 tahun milik Chukin. Qian Renshui bertanya, oke, Chukin, kalau begitu mereka seharusnya baik-baik saja. Qian Renshui menghela napas lega, binatang jiwa berusia 700.000 tahun, di seluruh kekaisaran surga Dou, tidak ada yang pernah mengalahkannya kecuali sekte langit cerah yang kamu hancurkan. Belum lagi, Ksatria Rogerson, ksatria andalan kekaisaran surga Dou. Tapi, mereka belum kembali selama 10 hari. Chukin menjawab, dengarkan saja, jika kau berkata begitu, aku harus pergi mencari mereka. Kalau begitu, bolehkah kami ikut? Qian Renshui bertanya, Suer, tidak menginginkan pangeranmu. Chukin sedikit mengernyit. Apa kau lupa apa yang kau janjikan padaku? Qian Renshui Dai mengernyit. Baiklah, Chukin mengangguk, karena kita akan pergi, mari kita semua pergi bersama, hanya untuk keluar dan bersantai. Saat ini, master tingkatan Douro milik Chukin termasuk dirinya sendiri, Sudaji, Flame Lingji, Dugubo, Qinglong, Yunyun, Medusa, Ain, Ziji, Yuji, dan Brigit. Dapat dikatakan bahwa Chu dan Qin dapat datang dan pergi dengan bebas kemanapun di benua Douro. Oke, ketika gadis-gadis itu mendengar ini, mereka mengangguk dengan gembira. Baiklah, pergilah dan bersihkan sebentar, dan nanti Ziji akan menganiaya dirimu, dan Qinglong, ajak kami jalan-jalan. Chukin menatap Ziji dan berkata, aku akan menjadi tunggangan jika kalian bekerja sama. Ziji menghela napas, tetapi tidak bermaksud mengeluh sama sekali. Tak lama kemudian, semua gadis selesai membersihkan diri, dan seketika Ziji dan Qinglong berubah menjadi naga hitam barat dan naga biru timur, membawa sekelompok besar orang seperti Chu, Qin, dan melompat ke awan. Tianshui Cholege terletak di kota Tianshui, 2000 mil di sebelah barat laut ibu kota Kaisar Tiandou. Kota Tianshui, dan 3 kota Kamikaze, Elephant Armor, dan Blazing Fire, berada di posisi berbeda di Kekaisaran Heavendou. Setiap kota merupakan kota terkemuka di wilayah tersebut. Oleh karena itu, kemakmuran kota Tianshui berada di urutan kedua setelah ibu kota Tiandou. 2 kelompok orang dari Chu dan Qin, di bawah kecepatan Ziji dan Qinglong yang cepat, segera datang ke sini. Kota Tianshui, juga dikenal sebagai kota Huxin, terletak di tengah Danau Tianshui. Kota ini dikelilingi oleh danau di semua sisi, dengan jalan yang menghubungkan gerbang kota dan tepi danau. Meliputi wilayah yang sangat luas, dengan radius 100 mil, yang terluar adalah tembok kota yang kuat dan menjulang tinggi, dan di dalamnya, berbagai bangunan Eropa saling terhubung, seperti ibu kota Eropa abad pertengahan. Chukin, di bawah adalah Danau Tianshui, dan pusatnya adalah kota Tianshui. Menyeberangi danau, Dugubo menunjuk ke jalan kota di tengah danau. Terakhir kali, Chukin memintanya untuk mengawal Sui Binger dan yang lainnya kembali ke Universitas Tianshui.
Mereka pernah ke sini sebelumnya. Ziji, Qinglong, langsung masuk ke kota. Chu Qin memerintahkan mereka. Dia hanya ingin segera memastikan keselamatan Ling Ling Binger dan yang lainnya, dia tidak peduli lagi. Oke, kedua Raja Naga, dengan izin Chu Qin, segera terbang melintasi danau sepanjang 100 mil dan terbang langsung ke langit di atas kota Tianshui. Melihat dua Raja Naga raksasa dan para penjaga yang bertanggung jawab atas kota Tianshui, mereka langsung terkejut. Kepala pengawal kota berteriak dengan pemandu jiwa pengeras suara, "Wilayah kota Tianshui, siapa yang kau tunggu?" Setelah mendengar ini, Chu Qin membuka 8 sayap di belakangnya dan mendarat di tembok kota bersama Qian Renshui, dan segera mengungkapkan perintah Raja Naga Biru. "Aku telah melihat Tuan Raja Naga Biru." Jenderal yang membela Wells, setelah melihat Wang Jueling, segera memimpin sekelompok pengawal untuk berlutut ke arah Chu Qin dan Qian Renshui. "Aku tidak tahu apakah Raja akan datang, apa yang disebut." Wells melanjutkan, "Aku mendengar bahwa ada insiden aneh di wilayah barat laut baru-baru ini, dan aku datang ke sini untuk menyelidiki. Aku bertanya kepadamu, apakah kamu memiliki penglihatan di kota Tianshui?" Chu Qin bertanya langsung. "Kembalilah Tuan." "Tidak." Wells menggelengkan kepalanya. "Lalu di mana pengawal ksatria yang dipimpin oleh Kapten Rogerson belum lama ini?" Chu Qin melanjutkan. "Kapten Rogerson, mereka pernah berada di Universitas Tianshui sebelumnya. Kemarin, seorang tutor dan beberapa siswa dari Universitas Tianshui menghilang, dan Kapten Rogerson pergi keluar kota untuk mencari mereka." Wells tidak berani bersembunyi. "Apakah kau tahu siapa murid yang hilang dari Tianshui Colege?" Chu Qin sedikit mengernyit. Tugas rendah hati yang spesifik tidak diketahui. Wells menggelengkan kepalanya. "Lupakan saja, bawa aku langsung ke Tianshui Colege," kata Chu Qin dengan sedikit ekspresi di wajahnya. "Ya." Setelah itu, Ziji dan Qinglong terbang tinggi ke langit, tetapi sebenarnya mereka diam-diam berubah kembali ke bentuk manusia, dan mengikuti tim orang Chu dan Qin ke Akademi Tianshui di kota Tianshui. Kota Tianshui, seperti yang dipahami Chu dan Qin, sangat makmur dan tidak dapat melihat kelainan apapun, tetapi karena kata-kata Wells, hati Chu Qin sedikit tertahan. Segera, di bawah kepemimpinan Wells, mereka tiba di sebuah perguruan tinggi yang tampaknya biasa saja. Ya, memang seperti itu, sangat berbeda dengan perguruan tinggi master jiwa tingkat tinggi lainnya. Perguruan tinggi lainnya mengejar dekorasi yang mewah dan penuh suasana, dan perguruan tinggi Tianshui terlihat sangat biasa, tanpa bangunan berdinding tinggi, lebih seperti beberapa bangunan sederhana bergaya Cina. Namun, karena ada hutan di sebelahnya, lingkungannya sangat segar dan elegan, menjadikannya surga yang luar biasa. Pada saat ini, seorang wanita parubaya yang cantik berjalan keluar dari perguruan tinggi Tianshui. Dia terlihat sangat cantik, memiliki sikap yang elegan dan bermartabat, dan memiliki wajah yang hampir sempurna, tanpa jejak ukiran waktu. Dia mengenakan rok panjang longgar berwarna biru. Muda, tetapi meskipun demikian, sulit untuk menyembunyikan sosoknya yang tak tertandingi, terutama di bagian dada, perasaan yang siap dia ungkapkan, "Saya khawatir hanya Ziji yang bisa berada di sisi Chu Qin." Sebagai perbandingan, bahkan Zhu Zuqing dan Zhu Zuqing kehilangan banyak hal. Selain itu, kakinya yang ramping, bagian depan cembung dan bagian belakang melengkung, dan sosoknya yang montok dan indah membuatnya tampak seperti hal yang biasa saja. Dan dia adalah dekan perguruan tinggi Tianshui, Su Jin. Su Jin melirik Chu Qin dan para wanita di belakangnya dengan heran. Dia harus mengagumi bahwa kecantikan para wanita di Chu Qin, Tianshui Colege, mungkin hanya sebanding dengan kecantikan teratas Sui Binger. Namun segera, dia menoleh ke Wells dan berkata, "Jenderal Wells, saya tidak tahu apa yang terjadi ketika Anda ada di sini. Mungkinkah Kapten Rogerson dan yang lainnya sudah kembali?" Suaranya sangat manis, elegan, dan sangat nyaman. "Presiden Su, saya tidak mencari Anda." Jenderal Wells berkata, menunjuk Chu Qin dan memperkenalkannya, "Ini adalah Kekaisaran Dou Surga, Raja Naga Azure. Tuan Qinglong, Anda berada di bawah mahkota Chu dan Qin." Su Jin menatap Chu Qindao dengan ekspresi yang luar biasa setelah mendengar ini. Jelas, Sui Binger dan yang lainnya telah lama memberitahu Su Jin tentang gelar Raja Chu Qin Jin. "Ya, benar, ini aku." Chu Qin mengangguk. "Su Jin, terima kasih Wang Jue karena telah menciptakan kembali keanggunan Akademi Tianshui." Su Jin berkata tanpa berkata apa-apa, berlutut langsung ke arah Chu Qin. Awalnya,
Chukin yang mendanai koin jiwa emasnya, tidak hanya menghidupkan kembali Tian Sui Chol Lege, tetapi juga Dugu Bo yang membasmi para bangsawan yang menentang Tian Sui Chol Lege untuk mereka. Hanya saja Chukin meminta Dugu Bo untuk keluar untuk melakukan tugas, jadi dia tidak ada di sini. Presiden Su, tolong. Chukin menatap Su Jin sambil tersenyum lembut. Presiden Su, saya di sini hanya untuk satu hal, apakah Binger Sue Wu Yuir, Ling Ling dan mereka semua ada di sana? Dan Kyuruo Shui Yu Hai lembut. Maafkan aku, Chu Qinxia. Ekspresi Su Jin berubah saat mendengar kata-kata itu. Belum lama ini, beberapa mahasiswa dari Universitas Tiansui menghilang tanpa diduga, Bing Erlingling dan yang lainnya, begitu pula instruktur Universitas Tiansui, dan Kepala Rogerson. Aku sudah pergi mencari, bukan di Universitas Tiansui, aku satu-satunya yang bertanggung jawab menjaga Universitas Tiansui. Kalau begitu mereka baik-baik saja. Chukin bertanya dengan tergesa-gesa. Dengan Kapten Rogerson dan Master ke-9, seharusnya baik-baik saja. Su Jin berkata dengan tidak yakin. Kemana mereka pergi dan berapa lama mereka akan kembali? Chukin melanjutkan. Kalau begitu aku tidak tahu, cakupan penyelidikan ini sangat luas. Su Jin menggelengkan kepalanya, namun, aku membuat kesepakatan dengan mereka. Jika aku tidak dapat menemukannya, aku akan kembali ke kota Tiansui dalam 3 hari. Bagaimanapun, hari ini adalah hari ini. Petik 2. Dengan kata lain, mereka akan segera kembali. Chukin menghela napas lega. Ya, Su Jin mengangguk dan berkata, Chukin Mian, kamu datang dari jauh, kamu pasti lelah, lebih baik pergi ke Tiansui Chol Lege, aku akan menyiapkan teh untukmu. Ain Brigit, kamu bawa Suir Xiao Zuking dan yang lainnya ke Tiansui Academy untuk menunggu kabar. Ziji Qinglong, kalian berdua akan pergi bersamaku untuk melihat-lihat di luar kota Tiansui. Perintah Chukin. Chukin merasa tidak nyaman karena tidak melihat Binger dan yang lainnya. Aku juga akan pergi. Qian Renshui segera berkata, aku juga bisa terbang. Baiklah, yang lain tidak bisa terus bertanya, kami akan segera kembali. Dekan Su, ke arah mana mereka pergi? Timur, Su Jin menjawab, atau, aku juga harus ikut denganmu. Tidak, Din Su, tunggu kabar baikku. Chukin menggelengkan kepalanya. Tuan, apakah Anda butuh bantuan kami? Wells juga bertanya. Tidak perlu. Ketika suara itu berakhir, Chukin membawa ketiga putrinya dan terbang langsung dari langit. Chukin membawa kedua putrinya dan berjalan lurus di sepanjang sisi timur Tiansui. Sepanjang jalan, mereka menjaga energi mereka tetap penuh, tetapi sayangnya, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Sampai mereka melintasi gunung yang tinggi, mereka akhirnya melihat ke depan. Ada pasukan yang mengenakan kostum ksatria kekaisaran, menutupi kereta, melarikan diri dengan panik, karena di belakang mereka, tim yang terdiri dari sekitar beberapa ratus master jiwa mengejar mereka. Termasuk beberapa master jiwa terbang dengan sayap di punggung mereka. Dapat dilihat bahwa 2 master roh terbang bersayap itu jelas tidak lemah, dan setiap beberapa meter, mereka dapat melukai seorang ksatria Heavendo. Itu adalah ksatria Rogerson. Mata Chukin berbinar, dan kemudian dia telah melampaui Ziji dan Qinglong dan datang ke depan para ksatria. Panggil. Tiba-tiba, kuda-kuda seluruh ksatria Rogerson ketakutan dan berhenti tiba-tiba. Siapa? Rogerson bertanya kepada Chu dan Qin dengan marah. Setelah mengenali Chukin, dia langsung bertanya dengan heran, Tuan Qinglong dinobatkan. Setelah mendengar ini, para ksatria terkejut dengan senang hati. Kedatangan Raja Naga Azure berarti akhir dari para master jiwa di belakang telah tiba. Rogerson, di mana Binger dan yang lainnya? Tanya Chukin. Gadis Binger, serta murid Akademi Tiansui yang hilang, gurunya ada di kereta di belakang. Rogerson berkata dengan terkejut di wajahnya. Setelah mendengar ini, Chukin segera berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas menuju kereta. Pada saat ini, Sui Binger, Sue Wu, dan Sui Yuer, seolah-olah mendengar suara Chukin, segera melompat keluar dari kereta. Chukin, melihat Chukin, ketiga wanita itu segera mengelilinginya. Tidak apa-apa jika kamu baik-baik saja. Chukin pertama-tama tersenyum sedikit, lalu mengerutkan kening, Binger Suir Au, di mana Ling Ling dan Jiu Yaoji. Ling Ling dan Peri 9 Iblis, membawa pergi pasukan pencuri serigala dan beberapa ahli jiwa super, dan berpisah dari kami. Jawab Sui Binger. Ahli jiwa lainnya. Chukin mengerutkan kening. Ya, para ahli jiwa ini tidak mengedipkan mata untuk membunuh,
memakan orang, dan tidak memuntahkan tulang. Kami melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mereka telah memakan seorang penduduk desa. Kata Sui Yuer dengan ekspresi khawatir. Alis Chukin mengerut, di mana dia pernah melihat pemandangan seperti ini sebelumnya, seperti guru roh jahat di benua Douluo yang asli. Namun, guru roh jahat, bukankah seharusnya dia berada di benua matahari bulan? Semua orang waspada, siap bertarung. Pada saat ini, suara Rogerson yang heroik dan agung terdengar, dan semua ksatria Heaven Dao segera turun setelah mendengar kata-kata itu. Master Roh tipe pertahanan berada di depan, Master Roh tipe penyerang berada di belakang, dan sistem kontrol dan pendukung Master Jiwa berada di bawah, menunggu dengan tertib. Setelah itu, mereka melancarkan serangan jarak jauh ke kelompok Master Jiwa dengan tertib. Namun, dapat dilihat bahwa kekuatan Master Jiwa ini tidak lemah, dan terakhir kali mereka semua adalah jiwa. Terlebih lagi, dua orang di depan sama-sama kontra. Tidak heran Knights of Rogerson akan kalah. Sekelompok ratusan orang bergegas ke sini langsung melawan, hujan peluru, dari Heaven Dao Knights. Melihat pemandangan ini, kaki Rogerson berwarna kuning, 2 ungu dan 4 hitam, 8 cincin roh bergerak seirama, dan bergamot muncul di belakangnya. Ini adalah jiwa bela dirinya, pejuang Sumi. Yuer, kalian ceritakan lebih rinci nanti. Rogerson, mundurlah, kata Chukin, sayap di punggungnya berkelebat, 8 sayap di punggungnya berkibar, lalu tubuh naga unsur itu berubah menjadi elemen api, langsung seperti bola meteor api, melesat menuju tim Master Jiwa. Terlebih lagi, di bawah restu kekuatan roh Chu dan Qin, kelompok meteor api ini tumbuh semakin besar, akhirnya meliputi seluruh tim Master Jiwa dan menyapu mereka semua. Segera setelah itu, semua orang hanya merasakan semburan cahaya yang sangat menyilaukan menyala di depan mereka, dan kekuatan asli Master Jiwa yang mengancam semuanya telah terbakar menjadi abu. Pada saat berikutnya, Chukin telah mencubit leher kontra dengan satu tangan dan mendarat di depan Heaven Dao Knights. Seluruh Heaven Dao Knights terkejut sejenak, dan kemudian, tepuk tangan meriah meletus. Saya pernah mendengar bahwa di bawah mahkota Wang Jue, di usia muda, tak tertandingi di dunia, ketika saya melihatnya hari ini, itu benar dan mengejutkan tugas yang rendah hati. Kekaisaran surga Dao akan lebih makmur jika Anda memiliki Anda. Rogerson memuji dari lubuk hatinya. Chukin hanya tersenyum acuh tak acuh, dan kemudian menatap tajam ke tangannya. Kontra berambut putih itu berkata, katakan, siapa kamu? Kontra, melihat metode guntur Chukin, awalnya takut, tetapi ketika dia bereaksi, rasa takut itu menghilang, dan yang terakhir berkata dengan wajah muram, jangan bilang, kamu membunuhku, aku tidak akan mengkhianati sekte suci. Bunuh para dewa, Chukin dan Rogerson berkata dengan terkejut pada saat yang sama. Petik 2 petik 2. Orang tua itu menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah dan dengan sengaja berkata, aku tidak mengatakan apapun tentang membunuh para dewa. Mulut keras. Chukin tersenyum dingin, tubuh naga unsur berubah menjadi guntur dan kilat, dan dalam sekejap, beberapa guntur dan kilat ungu yang terlihat menyebar dari lengan Chukin ke tubuh kontra. Dalam sekejap, raungan yang menusuk hati keluar dari mulut kontra. Namun, sampai dia tertegun, dia masih tidak menceritakan sepatah kata pun, tetapi mulutnya mengeras, bunuh para dewa, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Apa yang harus aku lakukan, di bawah mahkota Wang Jue, apakah kamu ingin membayanginya dan terus bertanya? Rogerson bertanya, tidak, dia tidak akan mengatakannya. Chukin menggelengkan kepalanya dan berkata, yang paling mendesak adalah menemukan Lingling. Apa, Nona Lingling dan peri 9 iblis tidak kembali ke kota Tianshui? Rogerson sedikit terkejut. Ya, Chukin mengangguk, Rogerson, di mana kamu berpisah dari Lingling dan yang lainnya, dan kemana mereka pergi? Sekitar 700 mil ke tenggara, ada gunung tinggi yang dikelilingi kabut merah. Kami ada di sana untuk menemukan murid Universitas Tianshui yang hilang. Rogerson menjawab, itu juga ada di sana, terpisah dari Nona Lingling. Siapa yang kau temui saat itu? Peri 9 iblis juga tidak bisa mengatasinya. Tanya Chukin. Banyak, terlalu banyak untuk dibayangkan. Rogerson menjawab, setidaknya puluhan ribu master jiwa. Posisi yang sederhana ini juga sangat membingungkan. Meskipun medan wilayah barat laut rumit, jumlah master jiwa sebesar ini seharusnya tidak mungkin sebelum ada yang menyadarinya. Kau tahu,
Sekte Kaca Tujuh Harta Karun tidak lebih dari 5.000 master jiwa, dan ada puluhan ribu master jiwa di sana. Ribuan master jiwa, tanda seru petik 2, alis Chukin sedikit menyempit, membunuh para dewa. Mungkinkah itu agresor asing? Chukin bertanya dalam hati. Chukin, apakah kita akan pergi ke Gunung Hongwu? Tanya Ziji. Ziji, kau dan King Long, kawal Binger dan yang lainnya kembali ke Akademi Tiansui dulu. Aku akan pergi dan melihat sendiri. Jawab Chukin. Tidak, Tuan Wang, apakah itu terlalu berbahaya? Rogerson bertanya dengan sedikit khawatir. Jangan khawatir, aku tidak akan berada dalam bahaya. Chukin menggelengkan kepalanya. Kekuatannya sendiri telah melampaui seluruh benua Douro, dan dia memiliki banyak metode penyelamatan hidup. Di dalam tubuhnya, ada Flaming Ji Suda Ji Yun Yun Medusa, 4 master mahakarya. Apakah kamu yakin tidak ada bahaya? Ziji khawatir. Baiklah, Daji dan Yan Lingji ada di sini, jangan khawatir. Kata Chukin. Segera setelah itu, dia berjalan di depan Sui Binger dan yang lainnya. Binger Suir Awu, aku akan mencari Lingling, kamu kembali dulu ke Akademi Tiansui bersama Ziji dan yang lainnya. Ah, Sui Binger mengerutkan kening. Chukin, tempat itu sangat berbahaya, aku mengkhawatirkanmu. Amati, jangan khawatir. Aku pasti akan kembali. Chukin memegang tangan Sui Binger yang sedang memegangi bunga. Chukin, jika kau tidak kembali, aku akan membawa semua saudari dan mencarimu. Kata Ziji. Oke, begitu kata-kata Chu dan Qin jatuh, mereka membuka 8 sayap mereka, berubah menjadi aliran cahaya, dan bergegas ke tenggara. Orang ini selalu sangat tidak nyaman. Kata Ziji dengan sedikit kebencian. Nyonya Ziji, apakah kau ingin melaporkan masalah ini kepada Yang Mulia? Rogerson bertanya kepada Ziji, sambil menatapnya. Jangan khawatir, meskipun dia tidak membuat orang khawatir, dia tidak akan pernah melakukan hal-hal yang tidak pasti. Ziji tersenyum dan berkata, pergilah, ayo kembali ke kota Tiansui. Ya, Ding, misi Dewi dilepaskan, selamatkan peri 9 iblis. Dapatkan 100% dukungan dari peri 9 iblis. Tepat ketika Chu dan Qin merasa gugup, perintah sistem berbunyi. Petik 2 titik. Peri 9 iblis, dia dan Lingling, apakah mereka benar-benar ditangkap? Wajah Chukin sedikit mengembun. Chukin telah melihat kekuatan peri 9 iblis. Pada dasarnya, hanya di bawah Peerless Doulo, dia juga ditangkap. Sistem hanya bertanggung jawab untuk menerbitkan tugas, dan tuan rumah harus melakukannya sendiri. Jawab sistem, aku juga tidak berencana untuk bertanya padamu. Kata Chukin, mempercepat langkah kemajuan. Menurut deskripsi Rogerson, Chukin segera tiba di gunung yang diselimuti kabut merah. Ini Gunung Hongwu. Chukin berdiri di luar gunung, dan kemudian dia menyapu kesadarannya sedikit. Seperti yang diharapkan, dalam jangkauan pemindaiannya, ada 1000 fluktuasi kekuatan roh. Sepertinya Rogerson benar, Chukin diam-diam berkata dalam hatinya, jumlah master jiwa di Gunung Hongwu tidaklah rata-rata. Tapi dari mana datangnya begitu banyak master jiwa? Dengan begitu banyak fluktuasi kekuatan roh, sepertinya Anda dalam masalah, Master. Sebuah suara lembut dan menyenangkan terdengar, dan Yan Lingji muncul di samping Chukin. Yan Lingji hari ini, mengenakan baju besi merah menyala dan pakaian yang kuat, bahkan lebih menonjol ke depan dan ke belakang, sosoknya yang melengkung dan mempesona tergambar dengan jelas. Lingji, mengapa Anda keluar? Chukin bertanya sedikit dengan heran. Mengapa, Master, Anda tidak menyambut saya? Yan Lingji tersenyum menawan. Bukan itu masalahnya, tetapi, saya khawatir Anda akan mengungkapkan posisi Anda. Jawab Chukin. Ah, bukankah Master masih takut gerombolan ini akan gagal? Yan Lingji mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum. Tentu saja saya tidak takut, tetapi yang paling mendesak adalah menemukan Lingling dan Jiu Yaoji. Saya akan membunuh orang-orang ini cepat atau lambat. Teriak Chukin dengan matanya. Tuan, tenang saja, bukan hanya Anda yang akan tidak terlihat. Begitu suara Yan Lingji jatuh, tubuhnya yang indah terbungkus dalam api yang kabur, dan dia bisa dilihat dari posisi Chukin. Jika dia sedikit lebih jauh, dia akan menemukan Yan Lingji. Tubuhnya terintegrasi, sempurna dengan kecemerlangan matahari, dan tidak mudah untuk diperhatikan sama sekali. Bagaimana, Tuan? Yan Lingji bertanya sambil tersenyum. Tidak buruk, suara Chukin jatuh,
dan kemudian dia membuka pelarian yang tak terlihat dan jatuh ke gunung. Dapat dilihat bahwa di gunung ini, bangunan kayu atau batu sederhana telah dibangun. Pada saat yang sama, Chukin memperhatikan bahwa ada tulang putih padat di seluruh tulang putih itu. Pada tulang putih itu, ada tanda-tanda bekas gigitan, tetapi tidak ada darah. Orang-orang ini manusia atau binatang? Menurutku mereka lebih rendah dari binatang. Melihat pemandangan suram ini, Yan Lingji berkata dengan jijik. Benar, Chukin mengangguk. Namun, dia mengerutkan kening dengan cepat, dia merasakan pemandangan ini, ada perasaan deja vu. Tuan, seseorang datang. Pada saat ini, Yan Lingji mengingatkan. Benar saja, sekelompok regu master jiwa berjalan ke arah mereka. Mereka semua memegang pisau tajam di tangan mereka dan beberapa wanita muda di pundak mereka. Karena Chukin dan Yan Lingji tidak terlihat, mereka tidak menemukan lokasi Chu dan Qin. Saya melihat sekelompok orang itu melemparkan wanita itu di pundak mereka ke halaman. Hei, Mao Liu, hari kecil ini jauh lebih baik daripada hari-hari kita dulu bertarung dan membunuh. Seorang pria parubaya dengan wajah menjijikkan menatap wanita di tanah dan tersenyum menyedihkan. Ya, senang bergabung dengan sekte dewa pembunuh. Ada darah untuk diminum dan wanita cantik untuk dipermainkan. Pria botak lainnya menjawab, dulu aku berada di ibu kota pembantaian, dan aku harus melihat wajah raja pembunuh setiap hari. Tapi, aku khawatir, jika kita bertindak sembrono, Istana Wuhun, aku khawatir kita tidak akan selamat. Mao Liu mengerutkan kening. Saat kita bergabung dengan kota pembantaian dan menjadi yang jatuh, kita sudah mempertaruhkan hidup dan mati. Tidak masalah jika kita mati, kita mati. Sebelum kita mati, kita bisa menikmati kebahagiaan, oke. Kepala botak itu tertawa beberapa kali dan mengusapnya. Wanita anggun yang mengusap telapak tangannya dan mengulurkan tangan ke tanah. Wanita-wanita ini sangat cantik. Saudara-saudara, jangan pernah berpikir untuk makan sendirian, datanglah bergiliran. Apa? Tolong. Segera setelah itu, mereka membangunkan semua wanita yang sedang tidur. Para wanita ini, melihat wajah-wajah menjijikkan di depan mereka, tiba-tiba berteriak. Tentu saja tidak semua, seorang wanita cantik tampaknya tidak takut, tetapi dia berkata, dasar bajingan, Aula roh dan kekaisaran surga Do tidak akan membiarkanmu pergi. Wanita Bao, dia terlihat sangat cantik, tidak peduli apa, aku akan mulai denganmu hari ini. Kota pembantaian, Chukin terkejut ketika mendengar ini. Ternyata orang-orang ini semua dari ibu kota pembantaian. Chukin berkata dengan jelas di dalam hatinya. Tidak heran, begitu banyak master jiwa tiba-tiba muncul, semuanya berasal dari kota pembantaian. Awalnya dia mengira bahwa orang-orang yang jatuh di kota pembantaian telah ditelan oleh magma, tetapi sekarang tampaknya tidak. Sementara Chu dan Qin berpikir, serangkaian jeritan menyedihkan datang dari sekitarnya. Ternyata Yan Lingji tidak tahan lagi, dan membunuh semua Mao Liu botak dan yang lainnya. Chu Qin menggelengkan kepalanya tanpa daya, melepaskan kemampuan tembus pandangnya, dan datang ke sisi Yan Lingji. Siapa kalian? Mereka juga master jiwa yang berbeda. Di antara mereka, ada seorang dengan rambut hitam lurus panjang dan jaket kulit hitam ketat, berusia sekitar 40 tahun, montok dan sangat elok, mempesona dan menawan, menatap Yan Lingji dan Chu Qin dan bertanya. Baru saja, wanita cantik inilah yang hampir ditampar oleh Soul Master. Apakah kamu pernah melihat Soul Master? Secantik itu, Yan Lingji bertanya secara retoris. Mendengar ini, wanita cantik montok itu sedikit mengernyit. Memang, penampilan Chu Qin dan Yan Lingji tidak ada bandingannya, dan mereka sangat kontras dengan para spirit master jahat yang menjijikkan di atas tanah. Kami di sini untuk menyelamatkanmu, siapa kamu? Chu Qin bertanya dengan lembut. Dia selalu memperlakukan wanita dengan sangat lembut. Kembali ke tuanmu. Kata-kata Chu Qin membuat para wanita cantik itu benar-benar menurunkan kewaspadaan mereka. Mereka semua adalah ksatria wanita dari kota gajah planetku. Aku adalah penguasa kota surgawi, kepala para ksatria wanita, namaku Lindai. Kota Gajah Langit, Chu Qin mengangkat alisnya sedikit. Dia ingat bahwa Suer memperkenalkannya ke kota Gajah Langit, yang tampaknya merupakan kota bawahan kota Tianshui. Banyak ksatria wanita berasal dari Akademi Tianshui. Tidak heran, mereka semua terlihat sangat cantik. Kota surgawi Anda, apakah telah dibantai? Chu Qin mengerutkan kening. Jika tidak demikian,
bagaimana mungkin penguasa kota Gajah Langit ditawan di sini? Ya, kata Lin Dai dengan sedih. Sekelompok binatang buas, kata Chukin dengan ekspresi muram, baiklah, ketika aku menemukan Ling Ling dan yang lainnya, kelompok binatang buas di ibu kota pembantaian ini juga akan mati. Kota pembantaian, Lin Dai mengangkat alisnya ketika mendengar nama itu. Sudah terlambat untuk menjelaskannya. Chukin menjawab, Lin Dai, apakah kamu tahu di mana markas sekte Dewa Pembunuh? Chukin ingin menangkap para pencuri terlebih dahulu, dan untuk menghancurkan para dewa, dia mulai dengan membunuh pemimpin misterius itu. Lin Dai menggelengkan kepalanya, kami baru saja pingsan dan terperangkap. Aku tidak tahu, di mana tempat ini. Kalau begitu aku akan memberitahumu, ini adalah Gunung Hongwu. Ada puluhan ribu master jiwa di pegunungan ini. Puluhan ribu. Setelah mendengar ini, Lin Dai dan semua gadis terkejut. Ya, Chukin mengangguk. Tiba-tiba, Lin Dai dan para gadis jatuh putus asa satu persatu. Ada puluhan ribu master jiwa, aku khawatir jumlah total master jiwa di seluruh kekaisaran surga Do tidak lebih dari itu, kan? Ketika Chukin mendengar ini, dia sedikit bermeditasi, dan akhirnya berkata, baiklah, kalau begitu kamu, ikuti saja kami akan membawamu keluar. Mendengar ini, semua orang di Ordok Satria Wanita menjadi bersemangat. Lin Dai tidak segera menjawab, tetapi bertanya, berani menanyakan nama orang dewasa itu. Chukin, jawab Chukin, Tuan Chukin. Lin Dai berkata dengan wajah sedikit mengembun, kami bertarung melawan kelompok master jiwa yang berbeda ini, dan kekuatan jiwa kami hampir habis, dan itu mungkin akan menjadi beban bagimu. Atau, kamu pergi. Meskipun dia baru saja melihat metode guntur Yan Lingji, dia tidak menyangka bahwa Chukin dan Yan Lingji, dua orang yang tampak begitu muda ini, memiliki kemampuan untuk membawa mereka keluar dari sekte pembunuh dewa dengan puluhan ribu master jiwa. Chukin tersenyum tipis ketika mendengar kata-kata itu, aku tidak ada hubungannya, Chukin tidak bisa melakukannya. Jangan khawatir, aku akan membawamu pergi jika aku berkata bahwa kamu pergi. Siapa kalian, berani membunuh para dewa? Tepat ketika Lin Dai dan yang lainnya ragu-ragu, seorang master roh terbang setinggi 2 meter berkata. Master jiwa ini berwarna biru di sekujur tubuh, dengan rambut biru dan pakaian biru serta sayap biru, dan dia sangat kekar dan kuat. Jelas, orang ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk berpatroli di Gunung Pembunuh. Pada saat berikutnya, 3 kuning, 3 ungu dan 1 hitam di bawah kaki Master Roh, 7 cincin roh menyala, dan seekor elang berwarna darah muncul di belakangnya. Sol Sein, melihat pemandangan ini, Lin Dai dan para gadis semuanya terkejut. Namun, pada saat berikutnya, mereka tercengang, dan melihat pedang es raksasa di tangan Chukin terlempar keluar, langsung menusuk dada orang bijak jiwa berambut biru. Lin Dai dan yang lainnya bahkan tidak melihat orang bijak jiwa berambut biru bergerak. Mereka sudah seperti elang dengan sayap terlipat, jatuh ke tanah, tak bergerak. Apa? Putri-putri Lin Dai tercengang sejenak, dan kemudian menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Ini adalah orang bijak jiwa, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Selain itu, Chukin tidak menunjukkan cincin roh bela diri di tubuhnya, dan bahkan tidak ada fluktuasi kekuatan spiritual kecuali pedang raksasa es. Mereka tidak dapat membayangkan seberapa kuat Chukin. Bagaimana? Apakah kamu masih merasa bahwa aku tidak cukup kuat? Chukin dengan tenang menarik kembali pedang Frost, dan tersenyum pada Lin Dai dan yang lainnya. Chukin. Sebelum Lin Dai menjawab, seorang anggota ksatria wanita tiba-tiba berteriak, aku ingat, gelar Douluo termuda dalam sejarah bernama. Tidak heran, nama ini agak familiar. Mendengar ini, semua anggota Ordok Ksatria Wanita terkejut satu demi satu. Mungkinkah, kamu? Lin Dai juga tiba-tiba menyadari, menatap Chukin, pupil matanya menyusut tajam. Ya, aku gelar Douluo. Chukin menjawab dengan tenang. Para putri Lin Dai tercengang di tempat yang sama. Jika mereka tidak mendengarnya dengan mata kepala mereka sendiri, jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, akan sulit bagi mereka untuk percaya bahwa pria tampan berusia awal 20-an di depan mereka dapat memiliki hubungan dengan gelar Douluo. Secara umum, orang-orang berusia 20-an masih terjebak dalam dewa jiwa. Temui Chukin Mianxia. Setelah jeda, Lin Dai ingin memberi hormat kepada Chu dan Qin, tetapi dihentikan oleh yang terakhir. Seharusnya tidak terlambat, mari kita cari markas sekte Dewa Pembunuh dulu.
Bos Wang, di langit, terdengar suara. Itu adalah dua master jiwa terbang. Mereka melihat mayat Santo jiwa berambut biru di tanah, lalu melihat ke arah Chukin dan yang lainnya. Salah satu dari mereka mengeluarkan pemandu jiwa yang diperkuat suara. Berteriak, seseorang menerobos masuk ke sekte pembunuh. Orang lain melepaskan panah penusuk awan di tangannya. Chukin tersenyum tenang, dan menembak mereka ke tanah dengan telapak tangan. Segera dia dengan cepat mendatangi salah satu dari mereka, meletakkan pedang raksasa es di lehernya, dan berkata dengan dingin, silakan, pemimpinmu ada di sini. Di mana? Jangan bunuh aku, kataku, pemimpin, tepat di puncak itu. Pria itu dengan gemetar menunjuk ke Gunung Hongu, puncak tertinggi. Bagaimanapun, yang keluar dari kota pembantaian adalah gerombolan, dan itu normal bagi siapapun yang takut mati. Chukin mendengar kata-kata itu dan berakhir dengan nyawa mereka berdua. Dia segera memanggil Medusa dan menunjuk Lindai dan yang lainnya, Medusa, ajak kami jalan-jalan. Bahkan jika kau membiarkanku menjadi tunggangan. Medusa bergumam dengan bangga, tetapi itu masih berubah menjadi tubuh utama, seekor ular piton menelan berwarna-warni sepanjang puluhan meter. Melihat bahwa Medusa ternyata adalah binatang buas jiwa, putri-putri Lindai semuanya terkejut, tetapi, datang, Medusa yang kuat membuat para wanita tidak berani untuk tidak patuh, dan naik ke punggung ular itu satu persatu. Segera setelahnya, Chukin dan Yan Lingji terbang di punggung mereka. Pada saat ini, seluruh master jiwa jahat di Gunung Kabut Merah sudah waspada, ratusan master jiwa mengepung Medusa secara berkelompok. Tanpa ragu, Chukin segera memanggil Yun Yun dan Sudaji. Segera, Chukin dan Yun Yun Yan Lingji Suda dan keempatnya memulai pembantaian yang lancang, dan Medusa tidak tinggal. Diam, dengan kibasan ekor ularnya yang santai, dia akan mampu menyapu bersih sekelompok besar master hantu. Bukannya para master roh dari kota pembantaian ini terlalu lemah, tetapi Chukin dan yang lainnya terlalu kuat, dan kekuatan rata-rata mereka hampir tak tertandingi oleh Doulou. Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara Soul Sage dan Soul Sovereign di depan mereka. Hanya dalam waktu 2 menit, sekitar 1000 master roh telah meninggal. Kepala, aku tidak menyangka bahwa Chukin Mianxia bahkan lebih kuat dari yang kita duga. Seorang wanita anggun dari Ordok Satria Wanita berseru. Tidak hanya Chu dan Qin Mianxia, tetapi keempat Mianxiamen ini bukanlah titlet Doulou biasa. Tingkat keheranan Lindai juga sangat tinggi. Ada ratusan juta warga di benua Doulou, tetapi hanya ada 20 titlet Doulou yang diketahui. Sekarang sudah ada 5 di sini, jadi tidak mengherankan. Melihat kekuatan Chu dan Qin dan yang lainnya yang luar biasa, mereka yang jatuh tidak lagi pergi untuk mati, satu demi satu jatuh ke belakang. Rao begitu, masih dikejar oleh Chu dan Qin dan yang lainnya, membunuh sebagian besar dari mereka. Pada saat ini, Medusa telah membawa mereka ke puncak utama Gunung Yunwu. Perabotan di sini masih sederhana, hanya beberapa bangunan kayu bundar yang lebih besar. Jelas, kelompok gerombolan ini yang keluar dari ibu kota pembunuhan dan hanya minum darah dan bertarung, tidak memiliki kemampuan hidup dasar. Aneh, bukankah ini markas sekte Dewa Pembunuh? Hanya ada beberapa fluktuasi kekuatan roh. Pupil mata Sudaji sedikit menyusut. Ya, Chukin juga merasakannya. Fluktuasi kekuatan roh terkuat di sini hanyalah seorang kaisar roh. Segera setelah itu, tatapan Chukin memadat, dan kemudian dia dengan ringan meremas telapak tangannya, dan bangunan kayu bundar di depannya terkoyak. Seorang lelaki tua yang bersembunyi di sini dengan punggungnya yang reyot tertangkap saat dia melarikan diri. Chukin menarik kembali untuk Seng Sheng. Katakan, kemana pemimpinmu pergi? Chukin bertanya padanya dengan dingin. Sudah kubilang, sudah kubilang. Orang tua itu ketakutan. Pemimpin dan yang lainnya, mengepung rumput peri yang besar, di lembah mengejar angin. Mengejar angin, ini adalah lembah yang sangat besar. Pada saat ini, di lembah itu, para master jiwa yang padat mengelilingi sini. Di tengahnya, ada 8 kontra dan seorang lelaki tua dengan wajah kuning pucat. Orang ini adalah kepala master roh jahat yang memaksa semua yang jatuh untuk menyerah di ibu kota pembantaian. Juga pemimpin sekte saat ini, Zhang Tu. Dapat dilihat bahwa 8 roh Douluo dan para guru roh ini memiliki beberapa fluktuasi pola cahaya aneh di bawah kaki mereka. Pola cahaya ini bertemu di tengah, mengelilingi bola cahaya hijau lapis demi lapis. Selain itu,
Orang dapat melihat bahwa energi bola cahaya hijau bersaing dengan energi seorang guru roh. Perhatikan baik-baik, ada dua bayangan indah di dalam bola cahaya. Satu orang memiliki rambut perak pendek dan sedang serta mengenakan pakaian perak. Dia tampak berusia sekitar 20 tahun. Orang lainnya mengenakan rok dan baju besi hijau, dan sosoknya sangat mempesona. Kedua orang ini adalah Ye Lingling dan Peri Sembilan Iblis. Tuan Sembilan, aku akan segera mati. Wajah Ye Lingling pucat, dan dia berkata dengan sedikit kesakitan. Dia dan Peri Sembilan Iblis menggunakan kekuatan roh bersama untuk mempertahankan diri, dan bola cahaya hijau itu dipadatkan oleh mereka. Lingling, kamu harus bertahan. Sembilan Iblis Jidai mengerutkan kening, jika kamu jatuh, aku tidak akan bisa bertahan. Tapi, Tuan Sembilan, aku benar-benar tidak bisa menahannya. Ye Lingling berkata sambil menggoyangkan tubuhnya. Pada saat ini, pikirannya penuh dengan sosok tampan itu. Chukin, maafkan aku. Lingling, aku khawatir aku tidak bisa menemanimu. Ye Lingling menggertakkan giginya, mengeluarkan kekuatan jiwanya dengan seluruh kekuatannya, menjaga penghalang pertahanan agar tetap kohesif dengan Peri Sembilan Iblis. Tuan, sepertinya mereka sedang sekarat. Melihat pemandangan ini, seorang wanita dengan penampilan anggun namun jahat melihat ke arah Zhang Tu dan berkata, "Hahaha." Zhang Tu tertawa dan berkata, tanpa diduga, ada rumput peri yang telah berubah menjadi bentuk manusia. Jika aku menelannya, mengapa tidak mengkhawatirkan tujuan besar pemimpin? Formasi jiwa jahatku, tetapi diajarkan oleh dewa tingkat 100, itu dapat terus-menerus menelan kekuatan jiwa master jiwa. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan jiwa begonia 9 hati ini, itu hanya dapat dikonsumsi olehku pada akhirnya. Mati, mulut Zhang Tu berubah. Tuan, menurutmu apa itu? Pada saat ini, master jiwa wanita jahat menunjuk ke langit dan berkata. Zhang Tu Sunseng menoleh dan melihat pemandangan yang membuatnya sangat ketakutan. Di sana, Chukin Yan Ling Ji sudah Ji Yun Yun dan keempatnya bertabrakan. Melihat 27 cincin roh itu, terutama yang berwarna emas di kaki Chukin, Zhang Tu sangat terkejut. Judul Douluo, 3 gelar Douluo. Segera, para master roh jahat juga bereaksi satu persatu, mengarahkan pandangan mereka tinggi ke langit. Cepat, cepat, hentikan mereka, teriak Zhang Tu. Chukin, itu Chukin. Ye Lingling, yang berada di penghalang pertahanan, melihat Chukin turun dari langit, seolah-olah dia telah melihat fajar harapan. Orang ini ada di sini. Ekspresi Jiu Yaoji sedikit rumit. Mendengar perintah Zhang Tu, para master roh yang tidak menjaga formasi roh jahat dan bertanggung jawab atas kewaspadaan, menyalakan cincin roh mereka satu persatu, melayang ke udara, dan bergegas menuju keempat Chu dan Qin. Chukin, serahkan tugas-tugas ini kepada kami. Sudaji berkata, pergi dan selamatkan Lingling. Bagus, Chukin sama sekali tidak ragu, di tangannya, ada pedang raksasa merah tua ekstra. Dengan ledakan yang keras, Chukin menghantam tanah, dan gelombang kekuatan jiwa yang mengerikan menyebar seketika, menghancurkan susunan jiwa jahat secara langsung, dan mengguncang ratusan master jiwa ke langit pada saat yang sama. Segera, pedang Asura milik Chu dan Qin keluar, seperti meteor, terbang di langit dengan kecepatan cahaya untuk satu lingkaran. Dalam sekejap, para master jiwa yang terlempar ke langit ini berubah menjadi kabut darah. Namun, kabut darah itu dengan cepat mengalir ke pedang ilahi Asura milik Chu dan Qin. Hei, pedang ilahi Asura, setelah darahnya dimakan, itu akan menjadi sangat kuat. Chukin merasakan aliran kekuatan Asura yang stabil mengalir ke tubuhnya dari pedang raksasa itu, tercengang. Pedang Sura, pupil mata Zhang Tu mengecil saat melihat pedang raksasa di tangan Chukin, siapa kau? Pada saat yang sama, 8 jiwa besar Douluo dan sekitar 50 orang bijak jiwa datang ke sisi Zhang Tu dan mencegah Chukin mendekati Jiuxin Begonia. Itu saja, para master jiwa lainnya semuanya diblokir oleh 3 orang Sudaji. Chukin tidak mengatakan apa-apa. Dia melirik Ye Lingling yang berada dalam formasi pertahanan, dan kemudian pupil matanya berubah menjadi merah darah. Sura, hancurkan penjara. Begitu kata-kata itu jatuh, pedang ilahi Sura milik Chukin terangkat tinggi, dan kemudian tiba-tiba jatuh, bilah darah yang panjangnya lebih dari 10 meter, itu menghantam Zhang Tu dan yang lainnya. Sementara Zhang Tu dan yang lainnya panik, mereka memadatkan cincin roh satu persatu, memadatkannya menjadi perisai besar kekuatan roh, ingin menggunakannya untuk mencegah serangan bilah darah Sura. Namun,
mereka sedikit aneh. Dalam kasus Sura Bloodblade, terutama setelah menelan sejumlah besar darah, kekuatan tempurnya telah melonjak ke suatu level. Pada saat ini, kekuatan tempurnya telah sepenuhnya mencapai level Peerless Dowo. Bagaimana jumlah pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya dapat dihentikan? Oleh karena itu, dalam sekejap, Sura Bloodblade menembus perisai Zhangtu dan yang lainnya, dan kabut darah langsung menyerbu mereka. Dalam sekejap, serangkaian jeritan terdengar, dan kabut darah Sura benar-benar menelan mereka. Hanya Zhangtu yang masih bertahan, tetapi segera dia juga kehilangan vitalitasnya. Tuan, melihat Zhangtu terbunuh, Soul Slayer Soul Master yang tersisa berteriak kaget, dan segera mereka tidak lagi berani bertarung dengan Sudaji dan yang lainnya, dan melarikan diri ke segala arah. Kemampuan jiwa ke-9, Lan Yin Huang Zhao. Chukin mendengus dingin. Dalam sekejap, rumput perak biru di pegunungan dan dataran bermutasi, dan tongkat emas terentang seperti senapan, bersinar. Kelompok master jiwa yang membunuh para dewa ini menusuk. Kemampuan jiwa ke-6, iblis ada di Wanyuan. Kemampuan jiwa ke-9, matahari yang membakar langit. Di bawah cakupan luas kemampuan roh semua orang, kelompok master roh ini yang terletak di lembah pengejaran angin, tidak ada dari mereka yang selamat, semuanya mati. Suara tragis bergema di seluruh lembah. Ding! Terdeteksi bahwa tuan rumah telah berhasil menyelamatkan peri 9 iblis, dan kesukaan peri 9 iblis adalah 100%. Perintah sistem terdengar di benak Chukin. Namun, Chukin tidak peduli dengan hal ini, dia segera mendatangi Ye Lingling dan Jiu Yaoji. Chukin, melihat Chukin, Ye Lingling terhuyung-huyung, hampir tidak bisa tersenyum. Lingling, kamu baik-baik saja. Chukin memeluk Ye Lingling ke dalam pelukannya, dan segera menatap peri 9 iblis dan bertanya, peri 9 iblis, bagaimana dengan Lingling? Mendengar teriakan Chukin pada dirinya sendiri, peri 9 iblis tampak gemetar, dan berkata, Tuan, Lingling baik-baik saja, dia hanya menghabiskan terlalu banyak kekuatan roh. Mendengar ini, Chukin menghela napas lega, lalu duduk dengan panci Ye Lingling, dan mulai terus-menerus memasukkan kekuatan jiwanya ke dalam tubuh Ye Lingling. Daji, Yuner, Lingji, aku bisa merepotkanmu satu hal, kata Chukin sambil menyampaikan kekuatan rohnya, sambil bergerak menuju ketiga wanita itu. Ya, ketiga wanita itu mengangguk bersama. Bunuh aku guru roh di gunung ini, kata Chukin dengan ekspresi dingin. Chukin telah berencana untuk menghadapi sekelompok orang yang jatuh ini. Tanpa diduga, mereka berhasil lolos dari ibu kota pembantaian. Ya, setelah mendengar kata-kata itu, ketiga master yang tak tertandingi itu berubah menjadi pita dan menembak mereka ke tiga sisi. Kemudian, serangkaian jeritan menyedihkan datang dari segala arah. Akhirnya, di bawah infus kekuatan roh Chu dan Qin yang terus-menerus, energi Ye Lingling mulai pulih secara bertahap. Apakah semuanya baik-baik saja? Chukin memeluk Ye Lingling ke dalam pelukannya dan tersenyum lembut padanya. Ya, Ye Lingling tersenyum senang, Chukin, terima kasih, jika bukan karena kamu, aku sudah. Jangan bodoh. Chukin menyela kata-katanya secara langsung, dan kemudian tersenyum, mengapa kamu mengatakan kamu begitu bodoh? Hah, Ye Lingling bertanya dengan sedikit terkejut, mengapa? Apakah kamu tidak tahu apa kekuatanmu? Kamu harus mengikuti peri 9 iblis untuk mengusir musuh, kata Chukin dalam suasana hati yang buruk. Dapat didengar bahwa kata-katanya tidak menyalahkan, tetapi penuh dengan cinta dan perhatian. Tuan, maafkan aku membiarkan Lingling mengikutiku. Sebelum Ye Lingling bisa berbicara, peri 9 iblis berbicara. Kamu, Chukin mengarahkan pandangannya pada peri 9 iblis. Ya, aku, egois. Aku ingin Lingling mengisi kembali kekuatan jiwaku. Jiu Yaoji menundukkan kepalanya sedikit, dan menegur dirinya sendiri, hampir membunuh Lingling. Chukin, tidak, aku ingin mengikuti 9 master. Ye Lingling takut Chukin akan menyalahkan peri 9 iblis, jadi dia buru-buru mengambil masalah itu untuk dirinya sendiri. Lupakan saja, aku tidak akan peduli padamu untuk saat ini. Chukin menjentikkan dahi dupa Ye Lingling, lalu menatap peri 9 iblis. Aku akan kembali ke Universitas Tianshui, malam ini, kamu datang ke kamarku sendiri. Ya, ketika 9 iblis Ji mendengar ini, dia bahkan lebih gugup dan takut. Dia tidak dapat mengetahui apa yang dipikirkan Chukin, dan mengira Chukin marah. Pada saat ini, Da Jiyun Yun dan yang lainnya kembali ke lembah. Chukin,
semua masalah di pegunungan telah terpecahkan. Daji menjawab, hanya sebagian kecil ikan yang lolos dari jaring. Tidak apa-apa, Istana Wuhun dan Kekaisaran Surga Dou, selalu ada sesuatu untuk dilakukan. Chukin tersenyum ringan. Ngomong-ngomong, di mana Medusa dan Lindai? Tanya Chukin. Pada saat ini, setelah mengetahui bahwa Chukin telah berurusan dengan guru roh di lembah pengejaran angin, Medusa baru saja menggendong Putri Lindai dan mendarat di samping Chukin. Mereka semua terkejut melihat darah mengalir ke sungai, dan penampakan pendarahan melayang. Di bawah mahkota Chukin, puluhan ribu guru jiwa telah terpecahkan. Meskipun Lindai tidak dapat mempercayainya, dia tetap bertanya. Hampir, yang disebut Sekte Dewa Pembunuh ini harus dihancurkan sepenuhnya. Chukin mengangguk. Setelah mendengar ini, semua orang di Lindai terkejut dan senang. Lindai, aku mencarimu. Apakah kamu ingin aku mengantarmu kembali ke planetarium? Lindai menggelengkan kepalanya. Kota Gajah Langit telah hancur total. Tidak ada gunanya kembali. Aku akan menemui kakak perempuanku. Sepupumu. Chukin mengerutkan kening. Baiklah, kakak perempuanku adalah Dekan Tiansui Chollege saat ini, Sujin. Lindai menjawab, Chukin Mianxia, kota Tiansui jauh dari sini, atau mari kita kembali sendiri. Jangan ganggu Chukin Mianxia. Haha, ini kebetulan. Chukin balas tersenyum, aku datang dari Tiansui Chollege, dan aku akan kembali. Bukankah itu sangat kebetulan? Lindai mengangkat alisnya, matanya yang indah bersinar. Ini benar-benar kebetulan. Sekitar 2 jam kemudian, Chukin membawa Lindai, Ye Lingling dan yang lainnya dan kembali ke kota Tiansui dengan lancar. Chukin, Lingling, para wanita Chukin, terutama 5 Sui Binger, mereka telah menunggu di gerbang Tiansui Chollege. Sui Binger dan yang lainnya berpikir, jika Ye Lingling mengalami kecelakaan karena mereka, maka mereka benar-benar tidak akan berhadapan langsung dengan Chukin. Untungnya, mereka melihat Lingling dan kembali dengan selamat. Binger, kau kembali. Ye Lingling juga berlari ke arah Sui Binger dengan gembira sepanjang jalan. Yah, kita hampir dibunuh oleh para ahli jiwa yang berbeda itu. Sui Binger mengangguk, berkat Chukin, kita jatuh dari langit tepat waktu. Aku juga. Ye Lingling mengikuti, jika bukan karena Chukin dan saudara perempuan Daji dan yang lainnya, aku khawatir 9 master dan aku akan sangat buruk untukmu. Baiklah, Binger, Lingling, kalian tidak boleh mengatakan hal-hal seperti itu lagi. Chukin sedikit mengernyit dan tersenyum acuh tak acuh, aku percaya bahwa bahkan tanpa aku, kalian semua bisa beruntung. Hei, adik junior, pada saat ini, Sujin melihat Lindai dan tiba-tiba berkata dengan heran, mengapa kau bersama Chukin Mianxia? Kota Gajah Surgawi kita dihancurkan oleh Sekte Dewa Pembunuh, dan kita semua ditawan ke Gunung Hongwu. Di bawah mahkota Chu dan Qin yang menghancurkan seluruh Sekte Dewa Pembunuh dan menyelamatkan kita. Lindai menjawab, apa, Chukin Mianxia, kau telah menghancurkan seluruh Sekte Dewa Pembunuh. Itu puluhan ribu master jiwa. Rogerson terkejut ketika mendengar ini. Sebenarnya, aku tidak membunuhnya sendirian, tetapi hampir sama saja. Jawab Chukin. Dia tidak ingin memberitahu Rogerson tentang Daji dan yang lainnya. Memberitahunya sama saja dengan memberitahu seluruh Kekaisaran Surga Dou. Sujin, Sui Binger, Kyuru Oshui, Yuhairu dan yang lainnya, langsung tercengang di tempat. Rogerson juga terkejut dari lubuk hatinya. Awalnya, aku berencana untuk mempermainkan Yang Mulia, tolong kirim pasukan untuk menekannya. Tanpa diduga, Chu dan Qin akan membunuh para dewa dengan kekuatan mereka sendiri. Kagumi posisi yang rendah hati, kata Rogerson dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, Sujin juga mengikuti, di bawah Chu dan Qin, Anda telah menghancurkan Sekte Suci, menyelamatkan seluruh wilayah Barat Laut, dan menyelamatkan junior dan saudari saya. Selain itu, sebelumnya, Anda menyelamatkan Tiansui Chollege, mohon minta Chukin di bawah Mian, disembah oleh Sujin. Dengan itu, Sujin dan Lindai, serta para anggota ksatria wanita, hendak berlutut ke arah Chukin. Namun, itu didukung oleh Chukin, Dekan Su. Anda tidak perlu melakukan itu. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, mengapa Anda tidak membiarkan saya tinggal di Tiansui Chollege untuk jangka waktu yang lebih lama? Setelah tinggal di Kaisar Tiandou untuk waktu yang lama, Chukin ingin mengubah lingkungan, dan Tiansui Chollege memiliki begitu banyak keindahan. Antara lain,
Chukin merasa bahwa Su Jin dan Lin Dai tidak begitu cantik. Karena itu, dia ingin tinggal sebentar. Chukin Nian, Anda ingin tinggal di Tian Sui College? Su Jin bertanya dengan heran. Mengapa tidak diterima? Chukin tersenyum tenang, atau, Tian Sui College tidak punya banyak tempat tinggal. Ya, Su Jin buru-buru menjawab, Tian Sui College, kelas terakhir mahasiswa baru saja lulus, mahasiswa baru belum pindah, ditambah kepala Rogerson dan mereka tinggal di barak. Sekarang Tian Sui College punya kamar, tapi Chukin Nian, Tian Sui College terlalu buruk, apakah kamu bersalah padamu? Aku tidak peduli, bagaimana denganmu? Chukin menoleh ke Xiao Hu Zuzuking, Ning Rongrong dan yang lainnya. Tidak masalah, Chukin di mana kamu tinggal, aku akan tinggal. Xiao Hu berkata untuk pertama kalinya. Ya, aku sama seperti Xiao Hu. Zuzuking mengangguk. Aku tidak peduli lagi. Bagaimanapun, aku telah tinggal di lingkungan yang buruk di Shrek Academy. Ning Rongrong juga berkata, Chukin, kamu benar sekali. Sebagai wanitamu, siapa di antara kita yang dimanja? Liu Erlong berkata langsung. Ya, semua gadis menjawab serempak. Baiklah, Dekan Su Jin, kami akan merepotkanmu selama beberapa hari lagi. Chukin menoleh ke Su Jin dan berkata, Su Jin beruntung bisa tinggal di halaman yang dingin di bawah mahkota Raja Jue, dan itu adalah berkah dari Universitas Tiansui. Su Jin segera menjawab, Su Jin akan memasak sendiri sekarang, memberikan mahkota kepada Raja Jue, dan membersihkan debu. Kalau begitu, kakak senior, aku akan membantumu. Lin Dai mengikuti. Ayo ikut juga. Sui Binger, Sui Yuer, dan Sue Wu berkata satu demi satu. Setelah makan dan minum, Chukin kembali ke halaman yang telah disiapkan Su Jin untuknya sendirian. Sesuai permintaan Chukin, halaman itu jauh dari halaman lain, dan sangat terpencil, jadi nyaman bagi Chu dan Qin untuk melakukan sesuatu. Masih pagi, Chukin memilih untuk duduk di tempat tidur, lalu dia mengeluarkan pedang Sura merah tua. Saat pedang ilahi Asura dikeluarkan, Chukin merasakan gelombang aura pembunuh, terus mengalir ke tubuhnya dari pedang itu. Aneh, dalam beberapa hari terakhir, pedang Sura ini menjadi semakin kuat, terutama setelah terkontaminasi dan terbunuh. Chukin diam-diam terkejut. Ketika dia pertama kali mendapatkan pedang Sura, dia tidak menyangka pedang itu begitu kuat. Sampai dia membunuh Sekte Haotian, dia awalnya merasakan kekuatan pedang Sura, dan hari ini, setelah pembunuhan gila-gilaan itu, kekuatan pedang Sura telah dinaikkan ke tingkat yang baru. Ketika bertarung di siang hari, Chukin dapat merasakan bahwa pada saat itu, kekuatan tempurnya langsung menembus langit-langit dan mencapai tingkatan seorang Douro yang tak tertandingi. Sebelumnya, dia tidak dapat melakukannya dengan kemampuan atau kekuatan roh apapun kecuali kekuatan naga yang terbakar. Selain itu, Chu dan Qin percaya bahwa batas pedang Asura tidak terbatas pada ini. Pedang itu mampu memotong alat Raja Suci Dewa Naga dan memiliki potensi yang besar. Setelah berpikir sejenak, Chu Qin menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengarahkan pedang Dewa Asura di depannya, dan kemudian menggunakan kekuatan jiwa itu sebagai pemandu untuk menarik kekuatan khusus di pedang Dewa Asura ke dalam tubuhnya. Namun, pada saat kekuatan jiwanya disuntikkan, dia mendapat serangan balik dari pedang Dewa Asura. Dapat dilihat bahwa kekuatan merah tua yang dapat dilihat dengan mata telanjang secara paksa mengalir ke tubuh Chukin, dan rasa sakit yang kuat segera terbentuk di tubuhnya. Chukin pernah mengalami rasa sakit seperti ini sekali, dan itu disebabkan ketika dia pertama kali bersentuhan dengan pedang Dewa Asura, tetapi tidak sekuat sebelumnya. Mengingat pengalaman sebelumnya, Chukin membuka alam Dewa Pembunuh. Benar saja, ketika alam Dewa Pembunuh dibuka, rasa sakitnya menghilang, dan kekuatan ini, dari yang awalnya kuat dan mendominasi, menjadi lembut dan halus, seolah-olah itu adalah kekuatan jiwanya sendiri. Sepertinya kekuatan ini adalah kekuatan membunuh, yaitu, yang disebut aura pembunuh. Hanya dengan menggunakan domain Dewa Pembunuh, itu dapat ditekan, dan dapat diubah menjadi kekuatan khusus. Saya kira kekuatan ini adalah Sura. Kekuatan ilahi. Belum lagi, gunakan kesempatan ini untuk memurnikannya. Setelah analisis selesai, Chukin mulai dengan berani, menarik lebih banyak aura pembunuh ke dalam tubuhnya, dan menggunakan alam Dewa Pembunuh untuk berubah. Waktu berlalu, dan di bawah penyempurnaan terus-menerus dari kekuatan ilahi Asura, dengan semburan cahaya keemasan menyala, Chukin akhirnya mematahkan belenggu dan mencapai level 95. Dan,
Sebelum dia berhenti, kekuatan-kekuatan ilahi Sura melampaui imajinasinya dan akhirnya membuatnya mencapai level 95 tingkat menengah. Anda tahu, kekuatan roh yang dibutuhkan untuk menerobos gelar Doulou tidak ternilai harganya. Biasanya, Chukin menyerap cincin roh 100.000 tahun, dan ini mungkin satu-satunya hasil. Dengan kata lain, menyempurnakan kekuatan ilahi Sura kali ini setara dengan Chukin yang secara langsung menyerap cincin roh 100.000 tahun. Selanjutnya, Chukin tidak terburu-buru untuk sukses, dia mulai menjalankan Zoutian, memilih untuk menstabilkan kekuatannya terlebih dahulu. Pada saat ini, Chukin membuka matanya dan melihat keluar pintu, siapa yang ada di luar. Ini aku, Tuan, bukankah kau bilang, biarkan aku datang kepadamu sendirian malam ini. Hanya terdengar, suara lembut terdengar dari pintu. Tepatnya, itu milik peri 9 iblis. Masuklah, Chukin tersenyum ringan, cicit. Peri 9 iblis membuka pintu dan masuk, langsung membuat mata Chukin bersinar. Peri 9 iblis malam ini mengganti rok hijaunya sebelumnya dan mengenakan rok panjang plastik hijau muda. Rok panjang itu tembus pandang, dan dua pakaian dalam hitam bisa terlihat samar-samar di dalamnya. Dan, dadanya bahkan lebih berani, tanpa kerabahu, dan area putih salju yang luas terekspos. Di tengahnya, selain selokan yang dalam, ada perasaan bergelombang yang siap muncul. Hei, kau mengganti pakaianmu. Chukin tersenyum sedikit. Yah, baju zirah rok itu berlumuran darah. Lingling membeli pakaian ini untukku. Jawab Jiu Yaoji. Lingling ini, kapan penglihatannya menjadi begitu unik, dan dia dipatahkan oleh si Ji lagi. Chukin bergumam dan tersenyum. Tuan, apa yang Anda bicarakan? 9 iblis Jidai mengangkat alisnya. Tidak ada, jawab Chukin dengan tenang. Pada saat ini, peri 9 iblis mengembuskan napas dan berlutut tepat di depan Chukin. Seketika, Chukin terkejut dan senang. Senang melihatnya dari sudut ini, dampak visual pada peri 9 iblis, terutama di depannya, sekali lagi naik ke level. Tentu saja terkejut, mengapa peri 9 iblis berlutut. Tuan, saya minta maaf. Jiu Yaoji berkata dengan sangat menyesal, saya seharusnya tidak menjadi tuan tanpa izin, biarkan Lingling jatuh ke dalam bahaya bersama saya. Aku tidak bisa menyalahkanmu untuk hal ini. Chukin menjawab dengan tenang, aku mengerti karakter Lingling. Dia bukan tipe orang yang bisa dengan mudah melarikan diri tanpa teman-temannya. Dan, tanpamu, Rogerson, Binger, aku khawatir mereka semua akan menderita. Jadi, bangunlah dulu. Chukin berteleportasi ke sisinya dan berkata, membantunya berdiri. Terima kasih, Tuan. Jiu Yaoji hanya berdiri dan berkata. Chukin menatap peri 9 iblis, tidak pernah meninggalkan matanya. Mata Jiu Yaoji indah, dan warna hijau yang menyegarkan mungkin ada di antara wanita-wanita Chu dan Qin. Hanya mata Qian Renshui yang bisa dibandingkan dengannya. Melihat mata Jiu Yaoji, Chukin merasa sangat nyaman dari lubuk hatinya. Tuanku, tampaknya karena dia malu, bisik Jiu Yaoji. Chukin tersenyum acuh tak acuh, lalu menempelkan bibirnya langsung ke sisi dahi Jiu Yaoji, dan menciumnya langsung. Karena itu adalah tingkat kesukaan 100%, maka Chu dan Qin tentu saja tidak perlu membuat begitu banyak tikungan. Meskipun Chukin tahu bahwa Jiu Yaoji adalah leluhur Ye Lingling, makhluk jiwa berbeda dari manusia. Terlebih lagi, Chukin tidak keberatan menjadi pencuri Cao. Setelah ciuman Chukin, peri 9 iblis tertegun, tetapi tidak ada perlawanan, dan dia jelas-jelas menyetujuinya. Xiao Jiu, bolehkah aku memanggilmu begitu? Kata Chukin dengan nada yang sangat lembut. Baiklah, ya, Tuan. Segala sesuatu tentang Xiao Jiu adalah milik Tuan. Jiu Yaoji mengangguk ringan. Mendengar ini, Chukin mulai meluangkan waktu, dan menjadi lebih bersemangat. Telapak tangannya mulai menjelajahi peri 9 iblis, dan akhirnya dia melihat peri 9 iblis dan berkata, bagaimana kalau melepas pakaianmu? Mendengar ini, peri 9 iblis terkejut sejenak, dan segera menunjukkan sedikit ketakutan. Kenapa, Xiao Jiu, kamu tidak mau? Chukin tersenyum gembira. Ya, Jiu Yaoji segera mengangguk. Segera, Chukin menyingkirkan semua pertahanan peri 9 iblis. Melihat kemunculan peri 9 iblis tanpa benang, hati Chukin langsung mendidih, dan dia tanpa malu-malu mulai memintanya dari peri 9 iblis.